Bawaslu. Silahkan dihadirkan. Tugas. Profesor Muhammad. Nanti kita break setelah ahli ini. Ketua, mohon maaf, listriknya mati di sini sehingga kami nggak bisa mengakses ini lagi. Oh, dibantu petugas. Pak Panitra. Tugas teknis. Kalau nggak suruh dia pindah ke tempat meja yang terkait apa. Di mana ahlinya? Yang disuruh masuk ahli. Ahli Pak mau Prof Muhammad. Silakan Prof. Ini. Waktunya 20 menit sudah dengan tanya jawab, 10 menit untuk paparan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, yang mulia Ketua dan anggota Majelis Mahkamah Konstitusi, para pemohon, termohon, Bawaslu dan pihak terkait. Saya akan menyampaikan beberapa pendapat terkait dengan peran Bawaslu yang saya beri judul peran dan tanggung jawab Bawaslu dalam mewujudkan pemilu berkualitas dan berintegritas. Bisa ditampilkan? Paling tidak dalam catatan saya 15 tahun di lembaga penyelenggara ada 8 parameter pemilu demokratis. Pertama, hukum pemilu dan kepastian hukum. Yang kedua, kesetaraan antar warga negara. Yang ketiga, persaingan yang bebas dan adil. Yang keempat, partisipasi pemilu dalam pemilu, partisipasi pemilih dalam pemilu. Yang kelima, proses pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara berdasarkan asas pemilu demokratik dan prinsip pemilu berintegritas. Yang keenam, prinsip nirkekerasan atau tidak dengan kekerasan dan intimidasi dalam proses pemilu. Yang ketujuh adalah keadilan pemilu, dan 8 yang akan banyak saya sampaikan, penyelenggara pemilu yang mandiri, kompeten atau profesional, efisien, berintegritas, dan dengan kepemimpinan yang kuat serta efektif. Kita mengetahui di negara kita ada 3 lembaga penyelenggaraan pemilu yang posisinya setara, KPU, Bawaslu, dan DKPP. Kalimat undang-undangnya persisnya mengatakan bahwa KPU, Bawaslu, dan DKPP adalah satu kesatuan penyelenggaraan fungsi pemilihan umum. Maknanya, keberhasilan penyelenggaraan pemilu menjadi tanggung jawab kolektif 3 lembaga penyelenggara pemilu. Di undang-undang yang sama ditegaskan juga bahwa pemilu dilaksanakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Ada 4 indikator penyelenggara pemilu yang mandiri atau independen. Ya. Nah, ini berarti ada 4 indikator. Pertama, bukan anggota partai politik, namun tidak anti partai ataupun berpihak kepada partai tertentu, melainkan memperlakukan semua parpol peserta pemilu secara setara. Yang kedua, tidak berada di bawah lembaga negara apapun, legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang ketiga, melaksanakan tugas dan kewenangan tidak di bawah tekanan, paksaan, dan intimidasi dari siapa atau lembaga manapun dalam bentuk apapun. Yang keempat, menyelenggarakan pemilu semata-mata berdasarkan peraturan undang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu. Apa makna penyelenggara pemilu berintegritas? Penyelenggara pemilu wajib jujur, transparan, accountable,
cermat dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangan. Kepemimpinan yang kuat dan efektif, kemampuan menolak dengan cara yang tegas, tetapi dalam batas kesopanan segala macam rayuan, bujukan, ataupun tekanan dan pesanan. Tekanan dan pesanan. Untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta kode etik penyelenggara pemilu. Yang mulia Majelis Konstitusi yang saya hormati, pembuat undang-undang dan masyarakat terlalu tinggi ekspektasinya kepada Badan Pengawas Pemilu dengan indikator seperti ini. Pertama, Bawaslu mengawasi seluruh tahapan pemilu, mengawasi persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang kedua, Bawaslu menangani dugaan pelanggaran pemilu. Yang ketiga, Bawaslu menangani dan menyelesaikan sengketa proses pemilu. Yang keempat, Bawaslu menerima dan meneruskan kepada DKPP dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu permanen, yaitu KPU dan Bawaslu, sampai tingkat kabupaten kota. Menangani dan memutus dugaan pelanggaran etik jajaran penyelenggara ad hoc. Yang kelima, Bawaslu menerima dan meneruskan dugaan pelanggaran lainnya terkait pemilu kepada lembaga atau instansi terkait. Atas kewenangan yang terlalu besar dalam undang-undang itu, Bawaslu RI sekarang ini sudah mencoba membuat sebuah regulasi yang kira-kira bisa menjadi daya dukung dalam rangka menjalankan peran-peran tersebut. Antara lain, Bawaslu telah menetapkan peraturan Bawaslu nomor 5 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, peraturan Bawaslu nomor 7 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu. Yang ketiga, peraturan Bawaslu nomor 3 2003 tentang sentra penegakan hukum terpadu pemilu. Yang keempat, peraturan Bawaslu nomor 9 2022 tentang tata cara penyelesaian sengketa proses. Dan yang kelima ini sudah ada revisinya gabung dalam peraturan nomor 7 tahun 2022. Sejumlah regulasi yang menguatkan peran Bawaslu. Ya, yang keenam adalah peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif pemilu. Bahkan Bawaslu RI telah melengkapi dengan terbitnya sejumlah petunjuk teknis, antara lain keputusan Bawaslu nomor 169 dan seterusnya tahun 2023 tentang petunjuk teknis penanganan pelanggaran pemilu. Apa itu pelanggaran pemilu? Kalau kita buka referensi, terlalu banyak penjelasan dari para ahli. Tapi saya mencoba memberi makna tersendiri berdasarkan hasil kajian dan hasil penelitian saya. Pelanggaran pemilu adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu. Nah, ini kita tahu ada jenis-jenis pelanggaran pemilu, ya. Pertama, pelanggaran administrasi dan administrasi terstruktur, sistematis dan masif, yaitu pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu, di luar tindak pidana pemilu dan pelanggaran kode etik dan pelanggaran administrasi TSM. Kemudian tindak pidana pemilu, yaitu tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilu. Tindak pidana pemilu diproses, ditangani, dan dinilai serta diputus oleh forum sentra gakumdu yang tidak hanya terdiri dari Bawaslu tapi juga penyidik kepolisian dan penuntut kejaksaan. Lalu dugaan pelanggaran kode etik, yaitu pelanggaran terhadap sumpah janji. Peraturan Bawaslu tentang penanganan pelanggaran, ya, kita tahu ada peraturan Bawaslu nomor 8 tahun 2022 tentang penyelesaian pelanggaran administratif, yaitu pelanggaran administrasi pemilu, kemudian pelanggaran administratif pemilu terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh calon anggota DPR, DPD, DPD provinsi, DPD kabupaten kota, dan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu dan dugaan pelanggaran administrasi pemilu TSM dilaksanakan oleh Bawaslu dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka. Bawaslu juga sudah menyusun peraturan Bawaslu Juknis, ya, sebagai petunjuk atau pedoman bagi seseorang,
pengawas dan atau stakeholders dalam menafsirkan isi teks per Bawaslu sesuai prinsip penegakan hukum pemilu. Beberapa prinsip penegakan hukum pemilu dalam penyusunan per Bawaslu antara lain berorientasi pada perlindungan hak politik, memberi kemudahan kepada peserta pemilu dan masyarakat, menyampaikan progres dan atau laporan, aksesibilitas kepada pelapor atau masyarakat, dan proses penanganan pelanggaran yang transparan serta akuntabel. Peraturan Bawaslu terkait dengan temuan dan laporan. Jadi Bawaslu kalau kita lihat dari periode ke periode mengalami perkembangan yang menurut saya cukup konstruktif. Karena sekarang masih di era saya sebagai ketua Bawaslu, yang banyak itu adalah laporan. Laporan itu adalah bisa kita sebut sebagai pengawasan pasif Bawaslu. Masyarakat, warga negara, atau misalnya pemantau yang melaporkan. Nah, di era sekarang saya mencermati jajaran Bawaslu lebih melakukan pengawasan aktif sehingga yang banyak adalah temuan. Saya kira ini sebagai salah satu indikator bahwa fungsi pengawasan telah berjalan secara lebih progresif. Lalu kemudian Bawaslu melengkapi peraturannya bagaimana menyusun sebuah penanganan pelanggaran sehingga dapat diproses, dapat diregister. Laporan disampaikan paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu. Lalu Bawaslu menyusun kajian awal terhadap laporan paling lama 2 hari setelah laporan disampaikan. Kajian awal dimaksudkan untuk meneliti keterpenuhan syarat formal dan syarat materi laporan dan jenis dugaan pelanggaran. Syarat formal meliputi nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, dan waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi jangka waktu 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran. Kemudian syarat material meliputi waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran pemilu, uraian kejadian dugaan pelanggaran pemilu, dan bukti. Hasil kajian awal dicatatkan dalam buku register laporan dan diberi nomor register laporan. Laporan dinyatakan diterima setelah dicatatkan dalam buku register. Dalam hal setelah dilakukan register laporan terdapat pencabutan laporan oleh pelapor, proses penanganan pelanggaran tetap dilanjutkan jika sudah diregister. Dalam hal syarat formal tidak terpenuhi, laporan tidak diregister. Sebelum saya mengakhiri sesi penyampaian pendapat ini, penting untuk saya menyampaikan bahwa Sentra Gakumdu yang menjadi beberapa catatan publik terhadap Bawaslu, itu di dalamnya ada 3 unsur. Dan pengalaman saya ketika menjadi ketua Bawaslu, dan saya mencermati sekarang ini, proses pengambilan keputusan itu sangat dinamis. Karena di dalamnya Bawaslu tidak dominan. Bawaslu hanya memfasilitasi rapat Sentra Gakumdu. Di situ ada penyidik kepolisian dan penuntut kejaksaan. Jika Bawaslu menganggap cukup bukti untuk dilakukan proses pidana pemilu, namun oleh penyidik dan penuntut tidak cukup bukti, maka hal itu tidak bisa ditindaklanjuti pada proses pengadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Bawaslu ada yang ditanyakan ke ahlinya? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia atas kesempatannya. Tadi ahli sudah menyampaikan berkaitan tentang tugas dan kewenangan Bawaslu. Kemudian selain mengawasi tahapan, kemudian juga melakukan proses penindakan terhadap dugaan pelanggaran. Yang perlu menjadi penajaman buat kami Bawaslu, pertama, ketika teman-teman penyelenggara pemilu Bawaslu dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, kemudian juga tadi sudah disinggung oleh ahli merujuk kepada adanya dugaan pelanggaran, Bawaslu punya peraturan Bawaslu Perbawaslu 7 tentang temuan dan laporan. 2 pintu temuan dan laporan ini, ketika ada laporan merujuk ke Perbawaslu 7 di ketentuan pasal 14, kita punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal. Nah, kemudian merujuk kepada pasal 24 Perbawaslu 7, 2 hari itulah ketika ketentuan syarat formil tidak lengkap, maka diadakanlah satu proses perbaikan. Ada satu kasus yang kemudian ketika pelapor
melaporkan adanya dugaan pelanggaran, lalu kita punya waktu 2 hari untuk melakukan kajian awal. Nah, 2 hari itu pelapor tidak memenuhi ketersyaratan formil dan material. Lalu kemudian kita mengeluarkan satu status pelaporan kepada pelapor untuk tidak diregistrasi terhadap status pelaporan tersebut. Karena tidak diregistrasi terhadap syarat formil material, lalu kami dilaporkan oleh DKPP. Di keterangan kami di DKPP ketika disidang oleh DKPP berkaitan tentang tidak memenuhi syarat material, izin yang mulia saya perlu sampaikan ini. Pada saat itu kita disidangkan oleh DKPP, kemudian juga diproses berkaitan keterangan tidak memenuhi syarat material. Saya sempat sampaikan perlu disimak oleh ahli yang nantinya ini agar bisa sejalan dengan apa yang nanti saya sampaikan pertanyaannya, bahwa maksud awal original intent pengaturan mengenai upaya untuk memenuhi kelengkapan syarat material atau perbaikan laporan sebagaimana diatur di ketentuan pasal 24 ayat 1 dan ayat 4 Perbawaslu 7, yang dimaksud untuk laporan yang peristiwanya belum jelas sehingga tidak dapat diidentifikasi ada atau tidaknya dugaan pelanggaran pemilu atau menjadi wewenang dari Bawaslu. Namun dalam konteks laporan, Bawaslu berpendapat berdasarkan bukti-bukti yang ada, peristiwa yang dilaporkan telah jelas dan tidak terdapat peristiwa dugaan pelanggaran pemilu. Kemudian saya sempat sampaikan juga di hadapan di DKPP. Pertanyaannya apa sih Pak Puadi? Ya, penekanannya ini hakim ini saya perlu sampaikan ini juga. Ya, tapi tanyakan saja karena kan ya, bukan ini sebagai apa semacam upaya. Pertanyaannya adalah karena kita dilaporkan di DKPP, kemudian mengeluarkan putusan yang dikeluarkan oleh DKPP berkaitan tentang Bawaslu, kita dalam putusannya itu bahwa kita mendapatkan peringatan. Nah, apakah tindakan yang dilakukan oleh DKPP memproses laporan pelapor yang berkaitan tentang tidak memenuhi syarat material tersebut sudah tepat? Atau dapat disimpulkan tindakan DKPP mengintervensi kewenangan Bawaslu yang jelas-jelas sudah diatur oleh Undang-Undang 7 tahun 2022. Terima kasih. Baik. Dari pemohon, Pak Heru yang bertanya, dari tadi belum bertanya. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Kami akan berbagi pertanyaan dengan rekan yang lain. Silakan. Izin bertanya langsung kepada saudara ahli. Pertanyaan pertama begini, berkenaan dengan adanya laporan-laporan faktualnya laporan dari pemohon kepada Bawaslu. Pertama, konkretnya laporan mengenai pelanggaran mengenai penetapan dalam konteks penetapan pasangan calon. Yang kedua, laporan mengenai adanya pengumpulan kepala desa abdesi yang dihadiri oleh salah satu calon wakil Presiden. Kami sudah sampaikan laporan kepada Bawaslu, laporan sudah disampaikan, akan tetapi ya tanpa ada permintaan keterangan, tanpa ada pemberian alat bukti, kemudian langsung Bawaslu menerbitkan surat menyatakan memenuhi syarat formil, memenuhi syarat material, tapi bukan suatu pelanggaran. Itu fakta di dalam laporan Bawaslu yang disampaikan di dalam persidangan juga seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya bagaimana sih prosedurnya ketika Bawaslu menangani sebuah laporan pelanggaran? Apakah kepadanya diberikan kewenangan untuk langsung menjatuhkan putusan tanpa memeriksa para pihak, tanpa memeriksa dan bukti dari pelapor dan terlapor? Nah, kemudian kami kaitkan, itu pertanyaan pertama. Kami kaitkan ketika Bawaslu sudah mengeluarkan surat menyatakan tidak ada pelanggaran, ternyata belakangan DKPP menyatakan memutuskan berbeda. Ketika kami melaporkan ada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dilaporkanlah ke DKPP mengenai penetapan persyaratan, mengenai penetapan pasangan calon. Kemudian DKPP yang juga pernah dipimpin oleh saudara ahli sebagai ketua menyatakan
ada pelanggaran proses yang dilakukan oleh KPU dalam penetapan pasangan calon, di mana ketika menerima berkas persyaratan pasangan calon, KPU tidak lebih dahulu mengubah PKPU 19. Nah, meskipun pada akhirnya di dalam amar putusan DKPP adalah menyatakan terjadi pelanggaran kode etik, tapi di dalam pertimbangan hukumnya DKPP menyatakan ada pelanggaran peraturan perundang-undangan. Nah, ini bagaimana menurut pendapat ahli begitu. Jadi ada perbedaan prosedur yang ternyata kemudian belakangan muncul ada putusan DKPP yang mengkonfirmasi adanya kesalahan atau pelanggaran itu. Kemudian berikutnya tadi ahli menerangkan adanya apa itu definisi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, ya, ketidaktaatan. Selain itu di dalam sistem keadilan pemilu juga ada sengketa. Sengketa itu antar peserta dengan KPU atau antar peserta dengan peserta. Nah, apakah pertanyaannya ketika suatu peristiwa hukum ini adalah melanggar peraturan perundang-undangan yang masuk kategori sebagai pelanggaran, kemudian dalam electoral justice system itu bisa kita bawa sebagai sengketa proses pemilu. Jadi maksud ya yang pertanyaan yang ketiga itu. Jadi suatu pelanggaran, suatu peristiwa hukum sebagai pelanggaran, kemudian selain itu juga peristiwa hukum itu pada kesempatan yang sama kita bawa sebagai sengketa proses. Itu. Karena penegakan hukum atas pelanggaran itu berbeda dengan penegakan hukum atas sengketa proses. Begitu dalam konteks misalnya ini penetapan pasangan calon itu ada suatu pelanggaran, sehingga ketika itu suatu pelanggaran tentu tidak bisa masuk kepada sengketa proses. Berikutnya berkenaan dengan adanya keterangan Bawaslu yang menyatakan di dalam poin 1.1.5 angka halaman 12, ketika ada proses verifikasi bakal pasangan calon, ini masih berkenaan dengan bakal pasangan calon, itu Bawaslu loss, tidak bisa melakukan pengawasan karena ketika masuk kepada sistem pencalonan silon, muncul peringatan, maaf akun Anda tidak mempunyai akses untuk login. Ini Bawaslu juga menyampaikan bahkan ini 2 kali login Bawaslu nggak bisa masuk melakukan pengawasan mengenai verifikasi bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden. Nah, pertanyaannya adalah apakah ketika tidak bisa melakukan pengawasan, apakah proses pencalonan ini menjadi sesuatu yang cacat menurut ahli? Begitu. Kemudian dilanjut oleh rekan kami. Yang boleh. Sudah dapat pertanyaan Bapak itu. Silakan. 1-2 pertanyaan tambahannya. Oke, 2 pertanyaan majelis. Menyambung saksi kami yang kemarin atas nama Fauzi yang melaporkan ke Bawaslu mengenai pertemuan Cawapres 02 dengan Abdesi di GBK. Ya. Itu ditolak laporan kami dengan alasan kurang syarat material. Izin kami akan menampilkan bukti yang kami sampaikan ke Bawaslu yang dinyatakan kurang syarat material. Salah satunya adalah bukti video. Mohon izin ditayangkan karena hanya sebentar ya majelis. Mereka hadir dengan tujuan yang baik, yang mulia, untuk menyatukan visi misi dan juga semangat semuanya. Dan juga dukungan. Dukungan. Ya, tentunya untuk Bapak Prabowo dan jangan lupa ya. Nomor berapa? 2. Itu acara abdesi yang secara tegas menyatakan dukungan kepada paslon 02 yang kita lampirkan sebagai bukti kita ke Bawaslu dan dinyatakan tidak memenuhi syarat material. Ke ahli sana Pak, jangan lihat saya terus. Iya, izin. Maaf. Yang ingin kami tanyakan adalah apakah setelah kami membuat uraian laporan sesuai form Bawaslu dan sesuai dengan konsultasi yang disediakan oleh Bawaslu serta melampirkan video tadi, apakah laporan kami itu kurang syarat material?
Yang kedua, apakah statement tegas dari MC yang mengumpulkan seluruh kepala desa di GPK itu adalah bentuk pelanggaran dalam pemilu? Kami mohon keterangan dari ahli. Kami sampaikan juga, kami laporan dari tim hukum itu di beberapa provinsi itu banyak, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan itu kita punya laporan, ada perlakuan yang berbeda. Ketika di Jambi, di Sumatera Utara, dan di Kalimantan, kami dijawab kekurangan syarat material tapi diberi penjelasan syarat material mana yang kurang. Sedangkan di Bawaslu Pusat, kami dibilang kurang syarat material tapi tidak ada penjelasan. Bahkan ada yang seperti disampaikan rekan kami sebelumnya, itu sudah tanpa diperiksa diputus bukan merupakan suatu pelanggaran. Bagaimana pendapat ahli? Terima kasih. Yang mulia, tadi di pertanyaan pemohon tadi membuat dengan video-video tadi dengan menyatakan itu adalah pertemuan dengan abdesi atau adesi, saya kurang jelas tadi. Tapi di gambar tadi itu saya tidak melihat ada nanti bukti-bukti biar ahli yang, supaya jangan diarahkan kepada saksinya. jangan juga Bapak komentari, biar nanti ahli yang komentari. Ya. Pemohon dua, silakan. Semua izin yang mulia, semuanya sudah kita lampirkan, bukti yang video pendek tadi ataupun yang video lengkap semuanya ada di lampiran bukti. Ya. Pemohon dua, silakan. Izin yang mulia, boleh saya jawab dulu? Ini terlalu banyak pertanyaan. Saya khawatir saya tidak fokus. Oh, tapi boleh biasanya saya mohon sekaligus izin. Pak. Ya. Oh, Bapak guru besar masa gampang lupa. Enggak, ini terlalu banyak. Dicatat saja Pak Muhammad. Oh, baik, baik. Siap. Silakan. Terima kasih Yang Mulia. Kami ada beberapa pertanyaan yang ingin kami ajukan kepada pihak Bawaslu. Sebab kami sebetulnya juga pernah beberapa kali audiensi dengan pihak Bawaslu. Kenapa kami melakukan audiensi? Karena beberapa laporan yang disampaikan oleh pihak kami, ya, pada waktu itu ada beberapa yang tidak bisa ditindaklanjuti, ya. Apakah itu karena alasan syarat formal tidak dipenuhi, ya. Kemudian juga ada alasan-alasan lain, sehingga kami punya pertanyaan sejauh mana kompetensi dan skop kewenangan Bawaslu itu dijalankan. Kami memang memahami bahwa untuk pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya money politics, pemberian uang, dan pelanggaran administratif itu masuk dalam kewenangan Bawaslu. Tapi ada hal-hal yang kami laporkan kadang-kadang sangat tidak terlalu bisa ditafsirkan secara sempit. Ada hal-hal yang kami anggap TSM yang juga perlu ditangani oleh pihak Bawaslu, tapi pihak Bawaslu pada waktu itu mengatakan tidak semua hal bisa ditangani, tapi mereka juga sangat concern dengan itu karena aturannya tidak memungkinkan atau agak sedikit tidak cukup jelas. Nah, apa yang dilakukan oleh Bawaslu pada waktu itu adalah mengirim surat kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab atau terlibat, ya, dalam hal itu dan membuat semacam himbauan. Himbauan inilah yang mungkin dijadikan sebagai pendapat dari Bawaslu pada waktu itu, karena mereka tidak bisa langsung menangani hal-hal semacam ini. Misalnya, Yang Mulia, kami ingin mendapat tanggapan dan respons, misalnya tadi disebut mengenai pertemuan kepala desa. Misalnya. Ini pertemuan kepala desa yang kita sama-sama saksikan itu berupa penggiringan, ya, pemilih untuk memilih paslon tertentu. Nah, ini hal-hal yang menurut kami masih bisa dihandle, ditangani oleh pihak Bawaslu. Kemudian kriminalisasi kepala desa, walaupun ujungnya kalau kita bicara mengenai kriminalisasi kepala desa, ujungnya kita mesti ke pihak kepolisian nantinya. Tapi ini hal-hal yang banyak sekali terjadi yang nampaknya pihak Bawaslu tidak terlalu bisa hands on, tidak bisa terlalu terlibat dalam hal semacam ini. Padahal bentuk-bentuk pelanggaran TSM yang kita hadapi itu begitu banyak, dan kami hanya ingin minta